Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella dengan NPM 22351032 dari kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis script yang dirancang untuk berjalan di dalam browser web. Secara teknis, JavaScript adalah bahasa client-side yang artinya kode JavaScript dijalankan di komputer pengguna atau di browser klien, bukan di server. Ini memungkinkan pengembang untuk membuat konten halaman web lebih dinamis dan interaktif tanpa harus selalu berkomunikasi dengan server. Cara penggunaan JavaScript JavaScript digunakan untuk mengatur interaktivitas dalam halaman web, termasuk yang pertama memanipulasi elemen HTML, yaitu mengubah konten atau gaya CSS dari elemen HTML di halaman. Yang kedua, respon terhadap event, yaitu menjalankan fungsi ketika pengguna berinteraksi dengan halaman. Misalnya saat kita klik tombol, menggerakkan mouse, atau mengisi form. Yang ketiga ada validasi form, itu memastikan data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan kriteria tertentu sebelum dikirim ke server. Yang keempat adalah mengontrol multimedia, yaitu mengontrol audio, video, dan gambar dinamis di halaman web. Di sini ada beberapa, yaitu ada alert, prompt, log, dan comment. Alert itu fungsinya digunakan untuk menampilkan pesan pop-up sederhana di halaman web. Contohnya seperti ini. Alert alert dalam kurung kutip 2 ini adalah pesan alert tutup kurung titik koma. Lalu ada log, yaitu fungsi konsol log buka tutup kurung digunakan untuk mencetak informasi ke konsol browser. Biasanya digunakan untuk debugging. Contohnya ada di sini, yaitu konsol log. Ini adalah pesan log. Lalu ada prompt, yaitu digunakan untuk menampilkan pop-up dengan input yang dapat diisi oleh pengguna. Contohnya let name sama dengan prompt dalam kurung kutip 2 siapa namamu tutup kurung titik koma. Selanjutnya ada komen, yaitu komentar digunakan untuk memberikan catatan atau penjelasan dalam kode yang tidak akan dieksekusi. Komentar dalam JavaScript dapat berupa satu baris atau banyak baris seperti ini, seperti contohnya di bawah ini. Selanjutnya ada variabel, declare, dan assign. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Ada beberapa cara untuk mendeklarasikan variabel di JavaScript. Yang pertama ada var, yaitu deklarasi variabel yang sudah lama digunakan. Lalu ada let, deklarasi variabel yang lebih modern dan memiliki cakupan yang lebih kuat. Lalu ada cons, yaitu variabel yang nilainya tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Contoh deklarasi dan penugasan variabel seperti di bawah ini. Selanjutnya ada tipe data dan operator. Yang pertama ada string. String itu gunanya teks yang ditulis dalam tanda kutip. Contohnya let text sama dengan tanda kutip 2, hello world, titik koma. Lalu ada boolean. Boolean ini nilai true atau false. Contohnya seperti ini, let is active sama dengan true, titik koma. Lalu ada aritmatika, yaitu tambah kurang kali bagi sama persen, yaitu let hasil sama dengan 5 tambah 2 titik koma. Komentarnya hasilnya sama dengan 7. Lalu ada number, yaitu angka baik bilangan bulat maupun desimal. Let umur, contohnya let umur sama dengan 30 titik koma, let harga sama dengan 9,99 titik koma. Lalu ada objek, kumpulan nilai yang dapat berupa tipe data, contohnya di bawah ini. Let orang sama dengan kurung kurawal nama titik 2 Andi, umur titik 2 25 tutup kurung titik koma. Lalu ada perbandingan, contohnya seperti di bawah ini. Let lebih besar sama dengan 10, besar dari 5 titik koma. Hasilnya true. Lalu ada logika. Logika ini contohnya seperti di bawah ini.
Lihat hasil sama dengan true, false. Selanjutnya ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel. Nilai-nilai di dalam array diindeks mulai dari 0. Lihat Bu, contohnya seperti di bawah ini. Metode umum yang digunakan pada array yaitu push, menambahkan elemen baru ke akhir array. Lalu pop untuk menghapus elemen array dari elemen terakhir di array. Lalu ada looping. Looping atau perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode beberapa kali sesuai kondisi tertentu. For loop digunakan untuk perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui. Contohnya seperti di bawah ini. Lalu ada kondisional, yaitu pernyataan bersyarat digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu, yaitu if else. Kondisional pernyataan bersyarat digunakan untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi tertentu yang switch, contohnya seperti ini. Lalu ada JavaScript DOM, yaitu dokumen object model. Apa itu JavaScript DOM? JavaScript DOM itu adalah antarmuka pemrogram untuk dokumen HTML dan XML yang memungkinkan bahasa pemrograman seperti JavaScript untuk memanipulasi, mengakses, dan mengubah konten, struktur, dan gaya dokumen secara dinamis. DOM mewakili dokumen web dalam bentuk struktur pohon, di mana setiap elemen dalam dokumen menjadi node yang dapat diakses dan dimodifikasi melalui JavaScript. Dengan memanfaatkan DOM, JavaScript bisa melakukan berbagai interaksi dengan halaman web tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman. Secara sederhana, DOM adalah representasi hierarki dari elemen-elemen dalam sebuah dokumen HTML. Setiap elemen HTML seperti div, H1, P, dan lain-lain dianggap sebagai sebuah node atau simpul dalam struktur pohon DOM. Pohon DOM dimulai dengan elemen paling atas, yaitu elemen dokumen yang kemudian bercabang ke berbagai elemen seperti HTML, body, div, dan sebagainya. Semua elemen tersebut bisa diakses, dimodifikasi, atau dihapus menggunakan JavaScript dengan mengakses nodenya melalui DOM. Selanjutnya ada elemen manipulation. Manipulasi adalah elemen proses mengubah atau memodifikasi elemen HTML menggunakan JavaScript dan menyediakan akses ke elemen-elemen pada halaman web yang memungkinkan kita untuk mengubah konten, atribut, dan struktur halaman. Contoh manipulasi elemen untuk mengubah teks elemen yaitu dokumen.get element by ID, judul, inner text, kemudian judul baru, titik koma. Untuk mengubah atribut elemen yaitu dokumen.get element by ID dalam kurung kutip 2 gambar .src sama dengan gambar baru .jpg, titik koma. Lalu ada menambahkan elemen baru contohnya seperti di bawah ini. Lalu ada data selector. Selector digunakan untuk memilih elemen HTML yang ingin kita manipulasi. JavaScript DOM menyediakan beberapa metode untuk memilih elemen berdasarkan ID, kelas, atau tag. Metode selector umum yaitu get element by ID, yaitu memilih elemen berdasarkan ID. Contoh di bawah ini. Lalu ada get element by class name, memilih elemen berdasarkan kelas, contohnya seperti ini. Lalu ada query selector untuk memilih elemen menggunakan selector CSS, contohnya seperti ini. Lalu ada query selector all untuk memilih semua elemen yang sesuai dengan selector CSS, contohnya di bawah ini. Lalu ada JavaScript styling, yaitu JavaScript dapat digunakan untuk memodifikasi gaya CSS elemen HTML secara dinamis. Kita dapat mengubah properti CSS elemen menggunakan properti style. Contoh mengubah gaya dengan JavaScript yaitu mengubah warna teks, contohnya seperti ini, yaitu dokumen.get element by ID, judul .style.color sama dengan red.
Lalu mengubah ukuran font, contoh seperti ini, dan mengubah atau menghapus kelas CSS, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada event. Event dalam JavaScript ini tindakan atau kejadian yang terjadi di browser seperti pengguna mengklik tombol, menggerakkan mouse, atau mengetik keyboard. Kita dapat menambahkan listener event untuk merespon interaksi pengguna. Contoh event listener yaitu event saat tombol diklik, contohnya seperti ini. Dan event saat mouse lewat atau hover, contohnya seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Bila banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.